Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika kelas 7 sekolah menengah pertama halaman 153. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 4, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silahkan buka bukunya dan perhatikan pada halaman 153. Pada bagian Q. Gambar di samping ini menunjukkan satuan percobaan pada tuas seperti yang telah kita pelajari di sekolah dasar. Bagaimana prinsip berat dan jarak dari titik tempuh antara bagian kanan dan bagian kiri. Jadi silakan diperhatikan, ini adalah titik tempuhannya, dan perhatikan ketika berada pada posisi seimbang. Maka jawabannya adalah pada saat tuas berada dalam posisi seimbang, seperti pada gambar, hasil dari berat beban, yaitu berat beban masing-masing di kiri dan di kanan, dikali jarak dari sumbu, itu akan sama antara sisi kanan dan sisi kiri. Jadi ketika berat beban dikalikan jarak dari titik sumbu seperti ini, itu akan sama pada sisi kiri dan sisi kanan. Selanjutnya, contoh 2. Sebuah timbangan ditunjukkan pada gambar di sebelah kanan. Sebuah baterai digantung di salah satu sisi dan anak timbangannya di sisi lainnya. Jarak baterai ke titik tempuhan selalu tetap. Apabila baterai diganti dengan berat yang berbeda, maka jarak anak timbangan ke titik tempuhan disesuaikan sedemikian hingga seimbang. Ketika anak timbangan diteliti, hubungan antara X gram dan jarak ke titik tempuh Y cm, kita peroleh tabel di bawah ini. Perhatikan tabelnya. Ketika beratnya atau X, ketika beratnya 10, maka jaraknya ke titik tumpuan Y-nya yaitu 30. Ketika beratnya 20 gram, maka jarak ke titik tumpuan 15. Ketika beratnya 30 gram, jarak ke titik tumpuannya adalah 10. Dan seterusnya untuk tabelnya. Dari tabel di atas, hasil kali X dengan Y yang bersesuaian adalah tetap. Jadi Y berbanding terbalik dengan X. Selanjutnya pada soal yang kedua, jawablah pertanyaan terkait contoh 2 berikut ini. Yang pertama, jadi perhatikan pada contoh 2 yang di atas. Nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Nah, ini perhatikan tabelnya. Tabelnya adalah seperti ini. Diketahui bahwa hubungan antara X dan Y adalah perbandingan berbalik nilai. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A per X. Atau A sama dengan X dikali Y. Kita ambil salah satu nilai X dan nilai Y. Misalnya untuk nilai X-nya 10, kita ambil nilai Y-nya adalah 30. Maka A sama dengan 10 dikali 30, hasilnya adalah 300. Maka hubungan antara X dan Y dalam persamaan, perhatikan Y sama dengan A per X. A-nya atau kosasa perbandingannya adalah 300. Kita substitusikan ke persamaan berikut ini. Maka Y sama dengan 300 per X. Jadi ini adalah hubungan antara X dan Y dalam bentuk persamaan. Kemudian soal yang kedua. Ketika menggantung anak timbangan seberat 60 gram pada sebelah kanan titik tumpu, berapa sentimeter jarak anak timbangan tersebut dari titik tumpu agar seimbang? Pada persamaan 1, kita ketahui bahwa Y sama dengan 300 per X.
kita ketahui bahwa untuk nomor 2 ini X-nya adalah 60 gram. Beratnya adalah 60 gram. Maka kita substitusikan nilai X 60 ini ke persamaan Y sama dengan 300 per X. Maka Y sama dengan 300 per 60 hasilnya adalah 5 cm. Jadi jarak anak timbangan dari titik tumpu agar seimbang adalah 5 cm. Selanjutnya, jika menggantung anak timbangan sejauh 12 cm dari titik tumpu, berapa gram beratnya? Perhatikan, jaraknya adalah 12 cm, berarti Y sama dengan 12 cm. Maka kita masih gunakan persamaan yang pertama, yaitu Y sama dengan 300 per X. Maka X sama dengan 300 per Y. 300, kemudian angka 12 ini kita substitusikan ke persamaan tadi, yaitu X sama dengan 300 per Y atau 300 per 12. Hasilnya adalah 12 gram. Jadi beratnya adalah 12 gram. Selanjutnya soal yang ketiga, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini, ada dua gerigi A dan B yang berputar saling berkait. A memiliki 30 gigi dan berputar 6 kali per detik. Untuk gerigi B, kita bisa memasang berapa gigi yang cocok. Pertanyaan yang pertama, jika gerigi G memiliki 60 gigi, berapa kali B berputar dalam 1 detik? Perhatikan pernyataannya. Karena gerigi A dan gerigi B saling terkait pada jumlah gigi yang sama, maka kita dapat mengetahui bahwa dalam 1 detik itu akan maju berapa putaran. Akan maju berapa gigi. Jadi dalam 1 detik, perhatikan untuk gigi A diketahui ada 30 gigi dan berputar sebanyak 6 kali. Maka jumlah gigi yang berputar adalah 30 dikali 6. Hasilnya adalah 180 gigi di dalam 1 detik. Karena gigi A dan gigi B saling terkait, maka jumlah gigi yang berputar dalam 1 detik adalah 180. Kemudian kita ketahui bahwa jumlah gigi B itu adalah 60 gigi. Maka jumlah putaran B dalam 1 detik adalah 180. Jadi jumlah semua gigi yang berputar dibagi jumlah gigi yang ada pada gerigi B, yaitu 60. Maka 180 dibagi 60 hasilnya adalah 3. Jadi jumlah putaran B dalam 1 detik adalah 3 putaran. Yang kedua, jika banyaknya gigi B adalah X dan jumlah putaran dalam 1 detik adalah Y, nyatakanlah hubungan antara X dan Y dalam persamaan. Perhatikan, banyaknya gigi B adalah X. Jumlah putaran dalam 1 detik adalah Y. Maka hubungan X dan Y adalah, perhatikan dengan hubungan pada jawaban yang pertama. Jumlah putaran B dalam 1 detik sama dengan 180 per 60. Jumlah putaran B dalam 1 detik adalah Y. Maka Y sama dengan 180 dibagi 60. 60 adalah jumlah gigi. Maka Y sama dengan 180 per jumlah gigi atau Y sama dengan 180 per X. Demikianlah video pembahasan untuk matematika halaman 153. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.